Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah kita bisa bertemu siang ini ya, setelah banyak kegiatan yang Bapak Ibu tetap semangat ya. Bapak Ibu, sebelum kita agak memahami doa, berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, pada kali ini saya izinkan saya untuk share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Silakan Ibu. Ya Bu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Kalau begitu. Baiklah Bapak Ibu, untuk kesempatan ini saya akan izinkan saya memandu Bapak Ibu dalam kegiatan Lokakarya kedua, yaitu visi untuk lingkungan belajar. Pada kali ini nanti kita akan mempelajari beberapa hal ya Bapak Ibu, tapi sebelum kita masuk ke apa yang kita akan pelajari, kita buat kesepakatan kelas dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi karena ini udah siang, mungkin ya Bapak Ibu jika memang ingin agak rileks sambil bawa minum, bawa cemilan, mangga dipersilahkan. Jika nanti Bapak Ibu ada kesempatan untuk bertanya, silahkan Bapak Ibu raise hand gitu ya. Dan misalnya nanti apabila tidak ada istilahnya waktu yang mendesak dan Bapak Ibu masih ingin ada memberikan pendapat atau umpan balik, maka nanti kita manfaatkan, kita maksimalkan ke kolom chatnya. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya kata orang kan tak kenal maka tak sayang ya. Ya, kita kenalan dulu ya. Kenalan dulu yuk. Nama saya Mainar Kristianti, panggil saja Ibu Mei. Saya dahulu di GP adalah GP Angkatan Kedua dan sekarang CPP Angkatan 11 Kabupaten Bogor. Saat ini saya bertugas di SD Negeri Mekarwangi Parung. Mungkin Bapak Ibu ada yang dekat ya, Bapak Ibu nanti bisalah kalau misalnya ada waktu kita silaturahmi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Pada hari ini kita itu akan tujuan pembelajaran kita adalah calon guru penggerak dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengapa keyakinan kelas, apa tidak peraturan kelas? Mangga silahkan yang ingin berpendapat silahkan. Langsung aja Bapak Ibu, atau mungkin di chat boleh, atau langsung Ibu Emma, mangga silahkan Bu Emma. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Jadi kenapa harus keyakinan kelas? Kalau menurut saya ya Ibu ya, ini pendapat saya nih sebelum belajar. Jadi kalau keyakinan kelas itu kan berarti dihasilkan dari kesepakatan bersama ya antara siswa dan guru. Berarti artinya karena kesepakatan bersama berarti yang mematuhi pun bersama. Guru mematuhi, murid juga mematuhi. Karena ini beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu kalau menurut saya cuma sebelah pihak gitu. Jadi hanya guru yang membuat. Berarti biasanya guru yang membuat, siswa yang menjalankan gitu. Itu menurut saya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Emma. Bagus sekali ya, betul kata Bu Emma. Keyakinan kelas itu bermuara dari kesepakatan kelas ya. Tapi apakah demikian? Nah, itu yang kedua. Pertanyaan kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuk sebuah budaya positif? Maka Bapak Ibu silahkan. Bu, saya boleh menjawab? Iya, silahkan Ibu cerita. Terima kasih kesempatannya Bu. Mengapa keyakinan kelas ini penting untuk terbentuknya budaya positif? Karena tadi yang disampaikan Bu Emma ya, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas ya, karena keyakinan kelas ini dibuat sendiri dan disepakati bersama-sama oleh siswa. Jadi dengan seperti itu budaya positif ini akan muncul dari diri anak itu sendiri. Jadi bukan karena adanya, kalau peraturan kan
sekolah Bu yang membuat ya, kalau tidak salah seperti itu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Juwita. Mungkin ada yang ingin menguatkan? Betul ya, budaya positif karena ini adalah bukan sesuatu yang terpaksa begitu ya Bu Juwita ya. Nah, baiklah, ada yang ingin menguatkan? Mangga silahkan. Ada Boleh? Bu, Oh, mangga Pak Saiful, silahkan Pak Saiful. saya penasaran Bu, kalau antara peraturan dan keyakinan. Kalau keyakinan itu ada kesepakatan yang diyakini bersama-sama oleh murid di kelas. Ada nggak, bisa nggak Bu? Kalau peraturan yang ada di sekolah saat ini juga dibuat semacam keyakinan sekolah yang disepakatin bersama, bentuknya seperti keyakinan sehingga ada kesadaran dari siswa untuk melakukan bersama gitu. Ya, ya baik Pak, bisa Pak. Tetapi perlu langkah-langkah khusus. Nah, itulah yang akan jadi pertanyaan nomor 3 Pak. Nah, baiklah untuk pertanyaan ketiga kita skip dulu ya Pak Saiful ya. Tahan dulu bentar, sabar. Ini kita lihat jam Bu. Nanti saya akan kirimkan di link ya. Ini saya stop share dulu ya sebentar ya. Bapak Ibu, mohon maaf agak lama. Ya. Sebentar Bapak Ibu, saya kirim di kolom chat ya. Siap, ditunggu Bu. Ya, silahkan Bapak Ibu. Oke. Lihat ke Jamboard ya. Silahkan Bapak Ibu isi untuk pertanyaan yang ketiga. Itu sudah saya ada warna-warna itu apa namanya? Saya tulis pertanyaan Bapak Ibu. Bapak Ibu ngikutin aja yang ketiga aja Bapak Ibu yang jawabnya. Silahkan, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Jadi langkah-langkahnya menurut Bapak Ibu gitu. Sebagai praktisi pendidikan tentu saja saya yakin Bapak Ibu sebagian besar atau bahkan sudah seluruhnya membuat keyakinan kelas ya. Atau kalau sekarang kita lebih sepakat ke kesepakatan kelas begitu ya Bapak Ibu ya. Maka silahkan. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Pendapat dari murid, terima kasih Pak Saiful. Sama-sama Bu. Ya, terima kasih Bu Emma. Diskusi dengan siswa, mengeksplor ide-ide dari siswa, merubah ide menjadi keyakinan kelas, lalu sepakati. Ya, dari Bu Rizky. Keyakinan kelas dibuat oleh murid dan muncul secara intrinsik menjalankannya. Intrinsik berarti dari dalam diri ya Bu ya. Baiklah, terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, ini sebelum kita lanjut lagi, saya stop share dan kembali lagi ke materi ya, sebentar ya Bu. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya. Sudah Bu. Baiklah. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas ini tadi yang jadi pertanyaannya. Nah, ini dia Bapak Ibu silahkan. Keyakinan kelas itu memang bisa dijadikan untuk menjadi keyakinan sekolah begitu. Ya. Dan keyakinan kelas dibuat oleh seluruh warga kelas. Jadi semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, menyumbangkan ide, begitu kan, dalam pembuatan keyakinan kelas yang dengan kegiatan curah pendapat. Dan setelah itu ditinjau ulang Bapak Ibu. Nah, ini prosedurnya Bapak Ibu ya, prosedur bagaimana pembentukan keyakinan
sekolah atau kelas. Nah, mohon maaf ini tulisannya mungkin agak numpuk ya. Nah, yang yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat. Idenya apa sih? Kemudian ide-ide itu dicatat. Biasanya kalau anak-anak SD, kebetulan saya kan di SD, itu mereka menulis di papan tulis. Oh, saya maunya ini, maunya ini, maunya ini. Nah, setelah itu disusun. Ya, dan yang penting adalah ketika ada kata-kata yang berkonotasi negatif, kita harus menjadikannya positif. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Itu Bapak Ibu negatif konotasi. Jangan buang sembarangan. Negatif ya, Bu? Negatif, Bu. Negatif, Bu. Negatif. Bisa dipositifkan jadi apa Bapak Ibu? Misalnya Buanglah apa? Buanglah sampah dalam pada kebersihan. tempatnya. Ada tempatnya gitu ya, Ya, Bu? iya betul. Ya betul. Buanglah sampah pada tempatnya atau Jagalah hal yang lain yang kebersihan. tidak dengan kata jangan gitu. Jagalah kebersihan, betul sekali seperti itu. Jadi kita nanti ketika membuat sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita tulis adalah hal-hal yang positif. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika sudah ada tuh daftar-daftar anak-anaknya, kembali lagi dicek ulang, ditinjau ulang. Selesai dibuat, maka semua warga kelas menyetujui. Ketika sudah disetujui dan mereka tanda tangan, biasanya itu nanti jadi dokumen untuk kita tempel di dinding, jadi apa namanya kesepakatan kelas yang tersebut begitu. Ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, siapa ada kesimpulan? Maka silakan Bapak Ibu. Saya, Bu, boleh? Tentang kesepakatan keyakinan. Ya, mangga Ibu Juwita. Ya, terima kasih, Bu. Jadi hari ini itu kita banyak ya, Bu, yang kita dapatkan. Hari ini kita mempelajari tentang perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas, dan tadi juga tentang mengapa keyakinan kelas dibuat sendiri siswa, dan nanti siswa sendiri yang akan menyusun si kalimat keyakinan kelas. Kemudian juga saya juga belajar hari ini tentang bagaimana langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Tadi yang disampaikan itu sudah cukup lengkap. Mudah-mudahan dari strategi. Terima kasih banyak sama Bu Juwita. Betul refleksi Ibu Rizky atau mungkin yang lainnya juga boleh. Bu, apa Bu ya tentang kesimpulan Tentang kesepakatan ya, kesepakatan kelas dalam hal ini memang benar yang disampaikan tadi bahwa pasti murid-murid itu akan dapat melaksanakannya dengan baik jika mereka tahu. Jadi mereka yang pertama harus mengetahui dulu apa yang sudah disepakati. Nah, untuk mengetahui maka diskusi. Jadi di sini bukan hanya guru yang membuat keyakinan bahwa itu nanti guru yang mematuhi saja, yang melaksanakan, tetapi di sini murid juga punya peran. Jadi mereka akan terpanggil dari dalam dirinya bahwa kesepakatan yang sudah mereka sepakati bersama di dalam kelas itu harus benar-benar mereka laksanakan dengan baik. Jika semua kelas seperti itu di sekolah kita, maka akan terbentuklah menjadi kesepakatan sekolah, dan sepertinya meskipun kelas yang berbeda, secara garis besarnya yang diambil adalah hal-hal positif. Jadi jika tidak ada di kelas satunya, maka kelas yang lain nanti akan saling melengkapi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Saiful, bahwa bisa nggak menjadi kesepakatan sekolah? Sangat bisa dengan berkolaborasi seluruh kelas, karena semua bersepakat, semua melaksanakan dengan baik, menjadi budaya positif yang ada di sekolah. Begitu Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih.
penguatannya ya Bu Rizky Amelia. Tadi sudah lengkap Bu Juwita, ditambah dengan Rizky, tambah lengkap lagi. Ada lagi? Silahkan. Yang ingin menguatkan lagi Bapak Ibu, silahkan Bu Emma, masih ada Bu Emma atau Ada tertempat? Ibu, alhamdulillah hadir. Oke, jadi Oh iya, kalau saya mungkin tidak alhamdulillah. banyak ya, karena apa yang disampaikan oleh teman-teman itu udah sangat tepat sekali, penyampaian dari Ibu juga materinya sudah juga cukup lengkap sekali. Ya harapan paling saya, mudah-mudahan setelah pembelajaran ini ilmu nggak hanya di dalam sini aja, tapi kita bisa mengaplikasikannya di kelas kita masing-masing. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu Emma, betul sekali yang Ibu. kita berpendapat Pak Safu, mangga. Cukup udah dilengkapin tadi sama Bu Emma. Oh ya, Cukup baiklah. Terima Ibu, kasih banyak. lengkap. Ya, baiklah. Memang ya, apa tujuan kita hari ini ketika kita sudah mengetahui apa sih kesepakatan kelas, keyakinan kelas, yang nanti akan memang sangat bisa jadi keyakinan satu. Tujuannya adalah kita bisa implementasikan dan juga teman-teman lainnya. Karena memang awal dari awal kalau bisa di awal kita mau belajar istilahnya untuk ajaran baru, setiap akan belajar pun selalu kita ingat kelas ini. Dan tentu saja tidak hanya jadi draft yang hanya draft ditandatangani dipajang, tetapi benar-benar kita bisa melaksanakannya. Dan tentu saja satu hal lagi adalah teladan dari kita sebagai gurunya, teladan sebagai dari kita kepada anak-anak, karena anak-anak itu adalah peniru ulang ya Bapak Ibu ya. Jadi apapun yang kita lakukan pasti insya Allah banyak yang akan ditiru kalau kita konsekuen dengan apa yang sudah kita sepakati bersama, insya Allah mereka akan meniru ya hal-hal yang baik itu. Baiklah Bapak Ibu, saya kira ini adalah hari ini. Terima kasih banyak sudah sangat berpartisipasi aktif ya dalam kegiatan kita siang ini, walaupun Bapak Ibu dalam keadaan kondisi 3L ya Bapak Ibu ya, lemah, letih, lesu ya. Nggak apa-apa ya, semangatnya yang membara luar biasa. Terima kasih, saya apresiasi sekali untuk Bapak Ibu yang ada di room ini ya. Baiklah Bapak Ibu, jika nanti masih ada yang ingin disampaikan, mangga bisa lewat room chat yang ini sekarang atau mungkin nanti bisa WA pribadi, mangga silahkan Bapak Ibu. Untuk umpan balik saya nih ya Bapak Ibu ya, saya memang tidak menyediakan emoticon di Bapak Ibu di sini, tetapi mangga Bapak Ibu di kolom chat bisa menulis range dari 1, 2, dan 3. Silahkan. Terima kasih Warga semuanya, alhamdulillah luar biasa. Terima kasih penghargaannya buat saya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Doa kita akhiri pun dengan doa juga. Marilah kalau saya lihat ini aku dan muslim kita ucapkan bersama. Terima kasih Bapak Ibu sudah diizinkan membersihkan Bapak Ibu dalam waktu yang singkat ini, mudah-mudahan manfaat ya. Ketemu lagi di kesempatan